Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Maryam yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kita malam ini akan mengkaji tentang pilar-pilar atau rambu-rambu atau kaedah-kaedah tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu yang pertama, bahwa ibadah itu adalah haqqun mahdun, murni hak lillahi ta'ala, murni hanya hak Allah ta'ala, tidak boleh ada sekutu makhluk di dalamnya. Karena masalahnya ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan masalah ibadah kepada Allah, karena Abu Jahal juga sudah beribadah. Tapi masalahnya Abu Jahal ini, dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah. Dari orang-orang soleh yang telah mati, dari berhala, pohon-pohon yang dikeramatkan, kuburan. Seperti Latta itu kuburan orang soleh. Latta, Uzza itu patung yang dibuat, tapi juga jelmaan, gambaran orang soleh. Adapun Manat adalah pohon yang dikeramatkan. Penduduk Madinah kalau berhaji, berumrah itu nanti mereka singgah di situ dan mereka menyembelih hewan dalam rangka pengagungan. Lalu darahnya dicipratkan ke pohon itu, maka disebut Manat. Manat itu aliran darah yang banyak sekali darah mengalir di situ. Jadi Abu Jahal ini menyembah Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini masalahnya. Maka kita umat Islam, ibadah itu adalah hanya murni hak milik Allah semata, tidak ada unsur makhluk, tidak malaikat muqarrab, tidak nabi mursal, tidak orang-orang soleh. Ini poin yang pentingnya. Yang kedua, di antara prinsip ibadah atau rambu-rambu ibadah adalah la yaqbalullahu al-ibadah illa bi syartain. Allah tidak menerima amal ibadah kecuali dengan dua syarat. Ini ada kaitan dengan yang pertama tadi. Syarat yang pertama ikhlas, memurnikan ibadah hanya mengharap wajah Allah. Dan syarat yang kedua al-mutaba'ah, yakni ittiba kepada petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi itu disebut sunnah. Jadi sunnah itu petunjuk Nabi, wis gampangannya gitu. Jadi sunnah itu adalah ajaran Islam, petunjuk Nabi Muhammad. Maka kata para ulama kita mengatakan, as-sunnah hiya al-hajjul ladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Sunnah adalah petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Kenapa harus para sahabat? Karena Nabi menjamin bahwa pemahaman sahabat dalam beragama adalah pemahaman yang ma'sum, terpelihara dari penyimpangan dan kesesatan. Bahkan di antara tanda umat Islam yang lurus agamanya adalah yang mengikuti para sahabat. Maka alaihi ana wa ashabi, kata Nabi. Ketika Nabi bersabda tentang perpecahan umat, wasataftariq ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah. Lalu ditanya, siapa ya Rasul yang selamat itu? Kata Nabi, makana alaihi ana wa ashabi. Jadi sunnah maknanya petunjuk Nabi dan para sahabat. Sehingga syarat ibadah diterima oleh Allah ada berapa syaratnya? Dua. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba atau mutaba'ah. Dan manusia di dalam masalah ini ada 4 golongan. Yang pertama, yang beribadahnya ikhlas dan juga ittiba. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, ibadahnya itu tidak ikhlas tapi mutaba'ah. Seperti orang yang beribadah, ibadahnya riya. Dia sesuai sunnah ibadahnya tapi riya. Ini tidak ada ikhlas walaupun ittiba. Ya. Yang ketiga, dia ikhlasnya ikhlas tapi tidak ittiba. Dan ini ahli bid'ah. Ikhlas, ahli bid'ah itu kalau ibadah Masya Allah ikhlas tapi tidak ittiba. Yang paling buruk yang nomor 4, sudah tidak ikhlas, tidak mengharap wajah Allah, juga apa? Tidak sesuai
sunnah. Artinya amalan bid'ah riya. Contohnya apa jemaah? Contohnya orang yang sholat rogoib, orang yang sholat alfiyah, itu sholat yang bid'ah kata Imam Nawawi. Sholat alfiyah itu sholat di malam nisfu Sya'ban, jumlahnya 100 rakaat, setiap rakaat baca kulhu 10 kali. Ini 10 kulhu kali 100 rakaat. Berapa kulhu semuanya? 1000. Maka disebut alfiyah. Salat 1000 kulhu. Ini salat ini dengan salat ragaib. Yani kata Imam Nawawi, salat ragaib itu salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab ba'da maghrib sampai isya, totalnya 12 rakaat. Ini salat ragaib namanya. Ini dua salat kata Imam Nawawi, wahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua salat ini adalah dua salat yang bid'ah, yang buruk, yang jelek. Fala tagtar bidzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu kalian kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah. Jangan tertipu kalian dengan adanya dua salat ini disebutkan dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Wala bi ahaditsil madhkur, jangan pula tertipu dengan adanya hadis-hadis. Fa inna kulla dzalika batilun, karena semua itu hadis-hadisnya batil, hadis maudhu, hadis palsu tentang salat alfiyah atau salat ragaib. Nah, kalau ada orang salat alfiyah yang solat tidak sesuai sunnah, solat yang bid'ah, lalu riya pula lagi, ingin dipuji orang pula lagi, ini sudah celaka di atas celaka, sudah tidak ikhlas, apalagi bid'ah pula. Jadi orang berbuat bid'ah, riya, ini tambah nemen, ini seburuk-buruk manusia. Jadi manusia tentang masalah ini ada 4 golongan, yang ikhlas dan itiba, yang tidak ikhlas namun itiba, yang tidak itiba walaupun ikhlas, yang keempat tidak itiba, tidak ikhlas. Jelas ya? Baik. Kaidah yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Al-ibadatu tauqifiyatun fi subutiha 'ala nusus. Ibadah itu adalah paten. Penetapannya itu berdasarkan dalil. Ini kita ini beribadah kepada Allah bukan seenaknya, terserah kita, sesuka kita. Ibadah yang sesuai selera kita, kehendak kita, itu namanya hawa nafsu. Maka Allah diibadahi la bil ahwa, tidak dengan hawa nafsu selera kita. Ndak apa-apa masih ndak ada dalilnya, sing penting kan baik. Baik kata siapa? Ibadah itu harus paten, patokannya dalil. Maka kita ini dimudahkan dalam syariat. Ada dalilnya lakukan, tidak ada maka haram. Karena apa? Karena al-aslu fil ibadati al-hadar wal mamnu. Hukum asal ibadah haram dilakukan hatta yati dalil ala masyru'iyatiha, sehingga datang dalil yang mensyariatkannya. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia asalnya halal sehingga ada dalil yang melarangnya. Maka kalau ada orang mengharam-haramkan jual beli ini, mengharam-haramkan barang ini, barang itu, maka itu yang ditanya dalil. Yang mengatakan babi halal, jangan ditanya dalil, karena babi memang hukum asalnya apa? Halal. Tapi yang ditanya dalil adalah yang mengharamkan babi. Tanya dalilnya baru. Jadi urusan dunia yang ditanya itu yang mengharamkan. Tapi urusan ibadah jangan ditanya dalil yang melarang, karena memang hukum asalnya terlarang. Yang harus ditanya dalil dalam urusan ibadah adalah yang mengadakan ibadah ini, mana dalilnya? Yang mengadakan perayaan ini, perayaan itu, solat ini, solat itu, puasa ini, puasa itu yang harus ditanya dalil dan wajib mendatangkan dalil. Kalau tidak ada, maka jatuhlah dia kepada bid'ah, dolalah. Bid'ah yang sesat, bid'ah dalam perkara-perkara agama. Jelas? Maka termasuk yang mengharamkan rokok dengan yang menghalalkan rokok. Yang mengatakan rokok halal, jangan ditanya dalil. Karena hukum asal rokok apa? Halal. Yang ditanya dalil yang mengharamkan rokok. Bahkan yang lebih parah lagi, yang memakruhkan rokok. Karena yang mengharamkan rokok dalilnya cukup satu, yang memakruhkan harus 2 dalilnya. Satu dalil larangan dulu, baru yang kedua dalil yang memalingkan dari larangan. Yang menurunkan dari larangan haram menjadi makruh. Jadi berat sebenarnya memakruhkan sesuatu itu. Mendingan menghalalkan. Rokok halal tidak cuma? Rokok halal tidak? Halal hukum asalnya.
halal hukum asalnya, menjadi haram kalau ada dalilnya. Lalu apakah ada dalilnya? Misalnya hurimat alaikumu garam filter wa jarum super atau gentong, ada dalilnya. Hurimat alaikumu, apa merek rokok ini? Surya. Hurimat alaikumu surya, ada dalilnya? Tidak ada. Tapi Islam memiliki kaidah-kaidah umum, yaitu setiap yang memudaratkan hukumnya haram. Maka rokok itu kan sudah jelas, di sampulnya sudah jelas di situ. Bahkan kalau dulu mengganggu kesehatan jantung dan semisal, sekarang merokok membunuhmu. Wah, lebih serem lagi sekarang. Merokok membunuh. Maka semua produk mesti ada tanggal expire, mesti. Semua produk, susu ada tanggal expire-nya, ciki ada, roti, kue ada tanggal kapan berakhirnya. Rokok nggak ada expire karena sejak dibuat memang sudah expire. Sejak rokok dibuat itu sudah expire. Jelas sama? Jadi ibadah itu tauqifiyatun fi subuti ala an-nusus. Tadi barangkali nanti jangan-jangan ada yang motong video saya ini. Hukum asalnya babi halal apa haram? Hukum asalnya babi perkara dunia, hukum asalnya halal. Lalu apakah ada dalilnya? Oh, tentu ada dalil dalam Al-Qur'an. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Tuh, ada dalilnya. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Semua bangkai haram kecuali yang dikecualikan. Ada kecualinya dalam hadis. Kata Nabi, uhilat lana daman wa maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 darah dan 2 bangkai. Amma daman, adapun 2 darah adalah fal kabidu wat tihal, yaitu ati dan limpa. Jadi ati dan limpa itu jenis darah, tapi itu darah yang halal. Ati, limpa. Adapun darah yang mengalir walaupun dibekukan, darah tapi dibekukan ada di Saya orang Sunda, saya paling susah ngomong dalnya orang Jawa Timur ini. Haram. Atau darah yang nempel baru boleh, halal. Jenengan goreng ayam atau lalu ada darah yang nempel keluar, itu halal darah yang seperti itu. Karena kaidahnya ma la yazuju istiqlalan yazuju taba'an. Perkara yang tidak boleh ketika menyendiri menjadi boleh ketika menjadi pengikut. Asuransi haram kalau menyendiri, tapi kalau ngikut maka halal. Jenengan beli tiketnya ada asuransinya, maka halal karena asuransi jenengan bukan tujuannya. Tujuannya apa? Beli tiket. Baik. Membeli janin kalau pengikut halal, tapi kalau membeli janin kambing maka haram karena goror. Tapi membeli janin yang ada dalam induknya, dan jenengan enggak niat membeli janinnya tapi membeli kambing yang sedang bunting, boleh tidak? Boleh karena janin pengikut. Makan ulat haram karena ulat termasuk hasyarat. Tapi makan apel yang ulat temelo halal tidak? Halal. Tapi jangan ulat dimakan, apel dimakan. Ulat makan, apel makan. Lah, ini ndak makan apel yang ada dalamnya ulatnya. Boleh tidak? Boleh. Membunuh semut halal atau haram? Haram. Tapi kalau mengikut maka halal. Ini jenengan bakar jerami, bakar sampah jenengan. Lalu semutnya melo, salah dewek semutnya melo. Jelas ya? Jadi sesuatu ziarah kubur kalau sengaja safar haram. La tushaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh bersengaja safar ke kubur manapun, hatta ke kubur Nabi Muhammad tidak boleh. Apalagi ke kubur wali-wali. Tidak boleh. Tapi kalau sebagai pengikut boleh. Maka jenengan kalau ke kota Madinah, tujuan berziarah jangan ke kubur Nabi Muhammad, tapi ziarah ke Masjid Nabawi, baru kemudian ada kubur Nabi Muhammad, maka mengikuti baru boleh. Jelas jemaah? Jadi jenengan berziarah kubur itu tidak boleh safar, tapi ziarah kubur yang ada di kampung kita. Jelas jemaah ya? Baik. Pilar yang keempat, rambu yang keempat.
Al-ittiba la yatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafaqan lisyar'i fi sittati umur. Ittiba kepada sunnah dalam beribadah tidak akan sah kecuali ittiba dalam 6 perkara. Yang pertama, ittiba itu dalam jenis ibadah. Contohnya kalau kurban jenisnya itu adalah unta, sapi, dan kambing. Ini jenis yang ditetapkan oleh agama, wajib ittiba. Kalau sudah keluar dari jenis yang ditetapkan oleh syariat, maka terjadilah kepada bid'ah. Contoh berkurban dengan kuda misalnya. Maka ini kurban yang bid'ah hukumnya karena tidak ittiba dalam jenis ibadah. Yang kedua, sebab ibadah. Harus ittiba. Kita setiap kali masuk masjid, maka sholat 2 rakaat karena sebab masuk masjid. Maka tidak boleh setiap kali kita masuk rumah, sholat 2 rakaat karena sebab masuk rumah. Tidak ada tahiyatul bait, yang ada tahiyatul masjid. Maka ini bid'ah di dalam apa? Sebab. Demikian pula dalam kaifiyat ibadah, dalam bilangan ibadah, dalam waktu ibadah. Contoh jemaah, membaca Al-Fatihah, ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat, contohnya membaca surah Al-Fatihah ketika mendengar mayit disebut. Ketika mendengar nama mayit disebut, lalu kemudian ilaihi Al-Fatihah, maka membaca Al-Fatihah ini adalah sebabnya tanpa ada dalil dari syariat. Atau membuka majlis dengan membaca Al-Fatihah, ini membaca Al-Fatihah adalah ibadah, tapi dikaitkan dengan membuka pengajian, membuka majlis, membuka doa atau menutup doa, ini berarti mengaitkan ibadah dengan sebabnya atau dengan waktunya yang tidak ada contoh dalam syariat, maka namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan baca Al-Fatihahnya, tapi pengkaitan kepada sebabnya, waktunya, bahkan bilangannya. Kalau meruqyah dengan Al-Fatihah ini masyru' disyariatkan, meruqyah, bahkan seabdul-abdul ruqyah baca Al-Fatihah. Tapi kalau dikaitkan, kalau sakit demam Fatihahnya 7 kali, nek sakit stroke 18 kali, nek sakit kesurupan itu 27 kali. Ini penetapan 11, 7, 27, ini bid'ah. Maka jenengan kalau meruqyah, ruqyah orang sakit berapapun sebanyak-banyaknya, baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah seutama-utama meruqyah, seutama-utama semanjur-manjurnya surat dibaca dalam meruqyah. Bahkan surah Al-Fatihah dinamakan juga Ar-Ruqyah. Surah Ar-Ruqyah. Jadi Al-Fatihah itu banyak namanya. Banyak, ada 20 lebih nama surah Al-Fatihah. Salah satunya Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Di antara dalilnya adalah sahabat meruqyah kepala suku. Dan itu orang kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kafir sakit, boleh kita doakan kesembuhan. Orang kafir safar, kita doakan keselamatan. Semoga Allah menyelamatkanmu dalam perjalanan, boleh. Orang kafir sakit, doakan sembuh, boleh. Yang tidak boleh itu 4, mendoakan orang kafir surga, rahmat, ampunan Allah. Ya, itu tidak boleh karena dilarang. Bahkan mendoakan hidayah ini yang paling utama untuk orang kafir. Makanya buktinya para sahabat meruqyah orang kafir. Bahkan bisa jadi sebab hidayah. Orang kafir diruqyah lalu sembuh, langsung dia akan, wih masya Allah. Enggak ngomong masya Allah sih, masa orang kafir yang ngomong masya Allah. Ya nih, sembuh yo. Aku dibaca nopo mau Al-Quran pak ini pak. Mau apa itu Quran? Akhirnya dia, ini kalam Allah, ini kalamnya Allah, ini kalimat suci. Saya bisa jadi masuk Islam gara-gara kita ruqyah orang kafir. Baik, yang kelima. Al-ibadah takunu bi ada'il faraid. Ibadah itu adalah kita memprioritaskan yang wajib dulu. Jangan yang sunnah-sunnah Masya Allah sempurna, tapi yang wajib kebablasan ditinggalkan. Tahajud Masya Allah, tapi subuhnya kesiangan gara-gara tahajud. Ini tidak benar ibadah seperti ini. Nek coro Jawa nek ngole uceng kiliangan delek. Deleng apa delek? Delek. Ya nih ngole uceng itu ikan kecil ya Pak ya. Kehilangan ikan gabus yang besar. Ini keliru. Dalam ibadah enggak demikian para jemaah. Makanya Allah Ta'ala yang paling Allah cintai hamba itu ketika melakukan yang fardu-fardu dulu.
Kita kadang-kadang lemah di poin ini Bapak Ibu sekalian. Banyak orang-orang yang Masya Allah yang menjaga, yakni amalan sunnah diprioritaskan. Termasuk contoh tadi kecil, tahajud Masya Allah. 11 rakaat sampai nangis-nangis. Sampai khusyuk dia. Tapi sholat duhur kebablasan. Kalaupun sholat enggak di masjid. Kenapa? Karena sibuk kerja. Justru kaum muslimin itu perhatikan dulu sholat wajib yang 5 waktu. Di masjid senantiasa tepat pada waktunya. Lalu lakukan sholat-sholat sunnahnya. Setelah yang wajibnya sempurna. Qobliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya. 12 rakaat sehari semalam. Ini yang harus kita perhatikan, rambu-rambu ibadah kita. Apa tadi? Bahwa dalam beribadah, prioritaskan skala prioritas kita yang apa dulu? Yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Berikutnya yang keenam. Ini nanti saya bagi materi yang saya tulis dan sudah saya terjemahkan. Cuma tadi belum sempat. Nanti saya bagi ke siapa pandit. Satu di hubungannya sama Mas Angge. Mana Angge? Enggak ada ya? Ada. Nanti saya bagi sama terjemahannya. Terus dalil-dalilnya juga lengkap. Di sini saya tidak bacakan secara lengkap untuk menyingkat waktu karena waktunya saya dikasih sampai Isya tok jadi ini. Pada Isya ada Nabi Sisan sambung sedikit satu selesai. Tidak cukup, kaidahnya 22 ini. Rambu-rambunya 22. Nah, makanya kita singkat saja. Tapi nanti jenengan silakan baca, sudah saya tulis Arabnya, harokatnya sama terjemahnya lengkap. 22 rambu-rambu ibadah. Ya, taib yang keenam sekarang. Al-masyaqqah laisat maqsudah fi syariah. Perhatikan ini dalam ibadah. Bahwa kesulitan dalam ibadah kepada Allah itu bukan tujuan. Sehingga jangan dipahami ibadah itu kalau sulit pasti besar pahalanya, belum tentu. Dalam Islam Allah itu suka ibadah itu cari yang ringan justru. Allah menyukai keringanan pada hambanya. Kecuali Bapak Ibu sekalian kalau memang tidak disengaja. Artinya begini. Orang yang rumahnya jauh ke masjid, 100 meter jaraknya ke masjid, dengan orang yang jarak ke masjid cuma 7 meter, maka kira-kira capek mana para jemaah? Kalau jalan ke masjid, capek yang 100 meter. Dari segi pahalanya besar mana? Besar yang 100 meter. Karena Nabi mengatakan pahala kita ke masjid dihitung jumlah langkah kita. Semakin jauh semakin besar pahala. Nah kalau demikian benar. Tapi kesulitan itu jangan dicari-cari dalam syariat. Ini orang yang 7 langkah ke masjid, jangan muter dulu ke jalan sebelah, jangan muter dulu ke gang 10 supaya dapat 100 langkah lah. Yang 7 langkah ke masjid, berangkat saja 7 langkah ke masjid. Karena sudah nasib antum dapatnya 7 langkah. Lalu yang rumahnya jauh, alhamdulillah itu karunia Allah yang dianugerahkan. Maka Bapak Ibu tolong diperhatikan, ke masjid itu jangan naik kendaraan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang anjurannya demikian. Ingat hadis-hadis tentang fadilah sholat berjamaah. Apa lafaz hadisnya? Lalu syaratnya nih, berwudu. Ingat, berwudu jangan di masjid. Berwudu di rumah masing-masing. Man tatahhara fi baitihi. Man tawadha'a. Siapa yang berwudu. Dalam lafaz siapa yang bersuci di rumahnya. Ini syarat Bapak Ibu sekalian. Ini banyak kaum muslimin di rumahnya tempat wudu Masya Allah, lalu dia sengaja wudu nanti di masjid saja. La yazuz. Tidak boleh. Wudu itu di rumah, berjalan dalam keadaan punya wudu. Lalu jangan naik kendaraan. Sebab Nabi mengatakan wa yamshi walam yarkab, dan dia jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Ustaz, musuh apa wajib? Wajib tidak, hanya afdol. Pahalanya besar yang jalan kaki dibandingkan yang naik kendaraan. Maka dulu di zaman sahabat ada yang rumahnya jauh, dia jalan. Lalu kata sahabatnya, kamu ini kasihan. Kenapa nggak beli onta? Naik onta karena kasihan, panas, terik dan semisalnya. Lalu kata sahabatnya, tidak. Justru saya ingin meraih pahala Allah dengan langkah kaki saya. Lalu kata Nabi, benar si fulan, kata Nabi. Ini Nabi benarkan ada sahabat yang tidak menaik onta memang. Maka ini para jemaah ya. Maka sekali lagi, kesulitan dalam beribadah jangan dicari-cari.
Tapi kalau memang pada asalnya secara normal sulit sendiri, ya jelas dia lebih besar pahala daripada yang ringan, seperti orang yang rumahnya jauh dari masjid. Ya. Jabir mengatakan, kanat diyaruna naiyatan 'anil masjid. Rumah-rumah kami itu dulu jauh dari Masjid Nabawi. Lalu fa'aradna an nabi'a buyutana. Lalu kami menginginkan untuk menjual saja rumah-rumah kami yang jauh, lalu kami membeli rumah yang dekat dengan masjid. Fanaqtariba minal masjid, lalu mendekat kepada masjid. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul melarang. Kata Nabi, jangan dijual karena innalakum bikulli khatwatin darajah, karena bagi kalian setiap langkah kalian itu dianggap derajat, dianggap pahala oleh Allah, dicatat derajat ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kesulitan di dalam beribadah jangan dicari-cari, tapi kalau memang pada dasarnya demikian, ya kita sudah mendapatkan pahala, alhamdulillah. Pernah di zaman Nabi ada orang yang nadarnya itu untuk berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Lalu sampai akhirnya dia dipaksa diboyong oleh kedua anaknya, sebelah kanan anaknya, sebelah kiri. Orang tua ini tetap berjalan. Lalu Nabi tanya, "Ma balu hadzal rajul?" Kenapa dengan orang ini sampai dipegang oleh dua orang anaknya berjalan? Kata para sahabat, "Nadar an yamsya ya Rasulullah." Azan? Dia bernadar ya Rasul untuk jalan kaki. Subhanallah. Nabi marah. Kata Nabi, innallaha an ta'dzibi hadza nafsahu laghaniyun. Allah tidak butuh dengan si fulan menyulitkan dirinya dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah tidak butuh dengan kesulitan hamba dalam beribadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan safar. Dan safar kita sekarang enak, ada AC, naik pesawat, naik bis. AC tidak sulit, tidak seperti zaman Rasul. Lalu kalau ada orang safar, mana yang afdol antara solat genap, solat tamam 4 rakaat atau jamaah qashar? Mana yang afdol? Yang afdol yang jamaah qashar. Kenapa? Karena keringanan Allah dia syukuri. Allah tidak suka. Ustaz, sekarang kan safarnya enak, tidak boleh. Kita solat harus sempurna, jangan jamaah qashar. Di zaman Rasul iya capek loh jamaah. Ajaran Rasul ini abadi sampai hari kiamat. Allah Maha tahu akan ada kendaraan nanti. Namun tetap berlaku keutamaan bagi musafir untuk menjamak qashar. Baik, kaidah berikutnya, terambu berikutnya. Ijtinabu ma yushgilu wa ma yulhi asna'al ibadah. Seorang muslim dalam beribadah wajib untuk menjauhkan dari hal yang menyibukkan. Harus berusaha fokus agar ibadah jangan tersibukkan, terlalaikan. Suatu hari Nabi pernah dikasih oleh Abu Jaham, bukan Abu Jahal ya, Abu Jaham, kain namanya khamisah. Kain yang halus namun bercorak, warna-warni bercorak. Oleh Nabi dipakainya sholat. Ini menunjukkan sholat itu boleh pakai pakai hamparan semacam khumrah, semacam sajadah. Boleh. Nabi pakai sholat. Lalu ketika sholat tersebut Nabi merasa terganggu. Ya. Fanadhara ila alamiha nadratan. Nabi sekilas melihat kepada kain yang bercorak tadi. Lalu selesai sholat, falamman sarafa, ketika selesai sholat apa kata Nabi? Idhabu bi khamisati hadihi ila Abi Jaham. Kata Nabi, kembalikan kain ini kepada Abu Jaham, wa atuni, dan minta gantinya bi anbajaniyati Abi Jaham, kain anbajaniyahnya Abu Jaham ganti. Ini boleh mengembalikan hadiah itu boleh, tapi bukan mengembalikan, tapi minta tukar. Misalnya jenengan dikasih baju kekecilan, boleh jenengan jangan diem. Misalnya atau afwan ini bajunya antum yang kasih hadiah ke anak kekecilan nih, ada nggak yang kurang lebih besar? Boleh. Atau jangan kasih baju warnanya tidak cocok. Boleh ndak minta warna yang lain? Ada ndak? Boleh, jangan. Dan yang ngasih hadiah jangan marah. Alah, kowe dikai tok rewel. Loh, jamaah namanya
Boleh supaya orang itu puas, tidak apa-apa. Lalu apa alasannya Nabi kembalikan? Kata Nabi, fa innaha alahatni anifan fi solati. Karena kain tersebut baru saja dalam solatku telah mengganggu kehusuanku. Subhanallah. Nabi loh jemaah, yang kehusuannya luar biasa, terganggu loh. Bagaimana dengan kita sekarang kaum muslimin? Sebagian masjid, alhamdulillah, kalau masjid kita ini Masjid Maryam, alhamdulillah, masjid yang sesuai dengan sunnah. Masjid-masjid lain jemaah penuh dengan ornamen, rena-rena warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, warna-warni, sampai orang antara adzan dan qomat yang harusnya doa kepada Allah, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak Allah, mustajab. Cuman karena masjidnya rame, rena-rena warna-warni, akhirnya orang yang harusnya doa malah dia ngene, Pak. Yo apa iki wala api men iki sapa to arsitek iki. Sampai akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, qomat to ndak terasa. Terganggu, mengganggu. Belum kalau salat. Makanya tidak boleh arah kiblat ini ada lukisan, ada. Bahkan tidak boleh di arah kiblat ini ada perpustakaan. Ada sebagian masjid meletakkan perpustakaan di arah kiblat. Ada buku. Sehingga antum jamaah sedang sholat matanya. Karena para ikhwan, tolong perhatikan. Sholat itu sebenarnya hadis berkaitan harus melihat. Sholat itu harus melihat ke tempat sujud ya. Hadisnya dhaif sebenarnya. Hadis Anas bin Malik. Jadi sebenarnya jenengan sholat itu boleh menghadap kemanapun. Tidak boleh itu ke kiri ke kanan. Menoleh ke kiri kanan. Adapun jenengan sholat boleh menghadap ke depan. Boleh menghadap kemanapun. Tidak harus ke arah tempat sujud. Buktinya apa? Buktinya para sahabat ketika bertanya kepada sesama mereka. Kaifa ta'rifu bi qiraati sholati bi qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian tahu Nabi membaca? Yani ketika sholat duhur, sholat asar. Kan enggak kedengaran. Kalian taunya bagaimana kalau Nabi baca? Kata sahabat, bittirabi lihyatihi. Dengan bergerak-geraknya, bergoyang-goyangnya jenggot Rasulullah. Lah nek sahabat delo jenggote Nabi, nanti delo nek ketika salat. Hah? Ke depan. Ke depan. Maka para jamaah, salat itu tidak masalah. Yang mana jenengan pokoknya khusyuk, melihat mau arah depan, mau arah tempat sujud bebas. Bahkan kalau ketika duduk baik tahiyat, maka kemana arah kita bukan ke tempat sujud. Tapi kemana? Tapi ke jari. Bahkan kalau jenengan ruku melihat ke arah tempat sujud, bisa jadi jenengan kepala begini. Ya jenengan. Coba jenengan sholat ruku. Ketika ruku melihat ke arah tempat sujud, lah kadang-kadang begini. Maka istilahnya kemanapun, yang penting kita lurus. Yang mau sholat ke arah kemana pandangan, yang penting ojo merem. Jangan merem. Sampai ada orang merem sampai kayak pecah matanya. A'udzubillah. Ya jemaah. Jelas ya? Taib. Nah orang kalau di depannya ada pemandangan, ada buku-buku perpustakaan, nanti sedang sholat baca judul buku Kiat Sukses Poligami. Awas nanti tak bocor maring ini. Jadi kan kacau orang sholat. Maka masjid depan itu polos. Mana polos? Tidak ada masjid lukisan-lukisan ornamen dan semisalnya. Ada kisah menarik Bapak-Ibu sekalian. Kisah seorang sahabat raja tanah namanya Abu Talha, sahabat Ansar. Karena yusolli fi haitihi. Pernah suatu hari dia sholat di kebunnya sendiri. Tentu sholat sunnah, mungkin sholat ya, duha atau sholat di kebunnya sendiri. Lalu fatara dubsiyun, lalu ada burung terbang. Fatafiko yataraddad, burung ini terbang keluar masuk di kebun itu mencari tempat keluar rupanya. Dan burung ini sangat indah, yaltamisu makhrajan fa'ajabahu dzalik. Membuat Abu Talha ketika sedang sholat, lalu dia melihat burung tersebut di kebunnya sholat, di kebun kurmanya. Dan beliau ini termasuk orang yang sahabat kaya raya, paling banyak kebunnya, sholatnya. Lalu fa'ajabahu dzalik, membuat Abu Talha merasa kagum dengan burung ini. Lalu faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'ah. Sejenak mata dia akhirnya terfokus kepada burung. Dia burungnya mutar-mutar. Abu Talha menjadi kacau akhirnya. Matanya mengikuti burung tersebut. Summa raja ila sholatihi, ketika kembali ke sholatnya, ya akhirnya pikirannya lihat burung, matanya pas kembali ke sholat,
fa idza huwa la yadri kam shalah. Tiba-tiba blank, salatnya kacau berapa rakaat digawe. Lalu demikian rusak salatnya akhirnya. Maka dia pun mengatakan laqad asabatni fi mali hadza fitnah, sungguh berarti aku telah terfitnah dengan hartaku ini, dengan kebunku ini. Maka selesai sholat, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, diceritakan kisahnya. Saya sholat di kebun saya, lalu saya terganggu dengan kebun saya ini karena saya melihat burung, sehingga sholat saya enggak khusyuk ya Rasul, kacau sholat saya. Maka ya Rasulullah, silahkan kebun ini saya wakafkan di jalan Allah karena telah merusak sholat saya. Allahu Akbar. Kita pernah kayak gitu Pak? Hah? Lagi sholat, HP ganggu kita. HP bunyi, tring, turut. Oh, ganggu ini, kacau ini. Sudahlah, habis sholat, HP-nya kemana kan? Wakafkan ke masjid? Lah, ya jemaah, enggak. Ini para salaf demikian. Betapa pentingnya menjaga ibadah agar apa tadi? Agar khusyuk. Jangan sampai tersibukkan dengan urusan dunia. Maka ciptakan suasana khusyuk. Seperti masjid berjamaah, bagaimana agar khusyuk? Pasang AC. Sholat kaum muslimin kalau panas, maka fasilitasi jamaah itu supaya ibadah itu nyaman di masjid. Pasang AC misalnya. Kalau panas, nyalakan AC-nya sehingga ibadah itu khusyuk. Sholatnya khusyuk, saking khusyuknya sampai tidur, ngantuk ibadah. Ngaji juga Masya Allah. Kalau masjidnya pakai AC ngaji, Masya Allah jamaah. Apalagi ada yang doanya tuh yang dari tembok, doanya Bismika Allahumma ahya wa amut, doa mau tidur. Di rumah nggak bisa tidur, giliran di masjid, karena masjid tempat yang sakinah, tempat yang tenang, tempat yang tentram, sampai tidur pun nyaman. Ya kalau pakai AC. Tapi iya jemaah, Nabi kata Aisyah, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fidur. Nabi memerintahkan kita untuk membangun masjid di setiap kampung-kampung, di setiap RW. Dur itu bentuk jamak dari dar. Dar itu rumah. Jamaknya dur, yakni setiap ada beberapa kepala keluarga bangun masjid. Bangun masjid. Walaupun tidak harus Jumatan. Tidak masalah. Tidak harus Jumatan. Makanya masjid dalam Islam ada dua makna. Masjid jami', masjid yang digunakan untuk Jumatan, dan ada masjid yang sekedar untuk sholat 5 waktu saja. Bangun. Lalu wa amara Nabi SAW, dan Rasul memerintahkan kita ya bibina'il masjid wa an yunaddafa wa an yutayyaba, untuk diwangikan dan dibersihkan. Lihat, dua saja perintah kita kepada masjid. Tidak ada perintah menghiasi masjid, enggak ada jemaah. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat yang buruk adalah banyak manusia menghias-hias masjid seperti orang-orang kafir ahlul kitab. Tak boleh orang Islam menghias-hias masjid. Masjid bangun, bersihkan dan wangikan. Di zaman sahabat ada sahabat yang tugasnya khusus disebut dengan al-mujmir, gelarnya tukang membakar kayu gaharu dan mewangikan masjid. Masjid diwangikan dan masjid bersihkan. Dua ini saja selesai. Nyamankan kaum muslimin agar semangat dalam beribadah. Yang berikutnya jemaah, rambu-rambu ibadah. Ahabbul a'mal adwamuhu wa in qalla. Amalan ibadah yang dicintai Allah, ingat, adalah amalan yang dawam, yang kontinu, yang ajeg. Ini cara Jawa nih. Ajeg walaupun sedikit. Allah tidak suka hamba baca Quran sehari 7 juz, lalu besoknya libur, nanti baca lagi 6 bulan baru baca. Lah, baca Quran tiap hari, namun walaupun selembar, separuh. Salat malam, Allah tidak suka hamba salat malam, tahajud atau salat witir sekali semalam saja. Sudah tuh seminggu libur, sebulan libur, 2 bulan libur. Lah, Allah cinta hamba yang sholat tiap malam walaupun 1 rakaat witir, walaupun 3 rakaat witir, walaupun sholat malam 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Karena memang sholat malam itu afdal ganjil. Dan ingat, Syekh bin Baz mengatakan ketika Nabi bersabda, ya ahlal Quran utiru, fa inna Allah al-witr yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, berwitirlah. Wahai ahlul Quran, jadi wahai para penuntut ilmu, wahai para yang senantiasa bergelut dengan Al-Quran, para penuntut ilmu, wahai para pelajar, wahai para santri. Maka kata Syekh bin Baz, hadis ini menunjukkan ihtimamul inayah li talibil ilm bi qiyamil lail min ghairihi. Pentingnya para penuntut ilmu untuk memperhatikan sholat malam.
Pentingnya para penuntut ilmu yang suka ngaji, pentingnya untuk memperhatikan sholat malam, tahajud atau witir dibandingkan orang-orang lain, maksudnya orang-orang awam yang tidak ngaji. Bahkan kita sebaliknya, antum yang suka ngaji-ngaji malah kalah sholat malamnya dengan orang-orang awam. Tidak boleh coba. Sholat malam, kalau antum dikhawatirkan tidak bisa bangun, maka sholat bada isya nih, bada isya menjelang tidur, sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat. Nanti antum bangun sholat tinggal yang genapnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Biasakan, mari biasakan. Sampai kapan kita membiasakan sholat malam? Sampai Allah mewafatkan kita. Dan inilah kata Nabi, karena rambu ini berdasarkan hadis Nabi, ahabul a'mal ilallahi adwamu hawain qalla. Ahabul a'mali ilallahi ahabul a'mali ilallahi adwamu hawain qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dawam, ya, walaupun sedikit. Dan kita Bapak Ibu sekalian, kalau sholat tahajud kita mungkin sedang malas, maka tetap lakukan walaupun cuma 1 rakaat. Tetap lakukan walaupun cuma 2 rakaat. Ditutup witir 1 rakaat jadi 3 rakaat. Jadi bukan berarti kalau sedang malas tidak sholat, tidak. Tapi jangan dipaksakan kalau sedang malas. Jangan sampai aku tahajud pokoknya harus sholat. Tidak sholat aku tidak tahajud. Ini salah. Tahajud tetap tiap malam. Baca Quran tetap tiap malam. Nah, masuk? Baik. Adzan dulu, habis adzan dilanjut ya. Allah Allah. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Yang ke-9, rambu ibadah yang ke-9, al-ibadatu bil isobati la bituliha. Ibadah itu adalah yang penting benar sesuai tuntunan, bukan masalah panjang, bukan masalah lama. Karena ibadah yang sesuai sunnah walaupun sedikit berkah di sisi Allah. Ada kisah menarik Bapak Ibu sekalian. Istri Nabi Juwairiyah pernah suatu malam menjelang subuh, itu Nabi mau sholat subuh. Lalu mendapati istrinya sedang duduk di tempat sholatnya di rumahnya, tidak ke masjid beliau, istri Nabi ini. Dia berzikir, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi tinggalkan untuk mengimami para sahabat sholat subuh. Selesai Nabi sholat subuh, biasanya Nabi berbincang-bincang dengan para sahabat di masjid. Baru kemudian Nabi kembali pulang. Ketika mendapati
Ketika Nabi pulang ke rumahnya, beliau mendapati istri ini masih duduk. Masya Allah, berarti lama tidak duduknya? Lama. Dari mulai Nabi berangkat sampai kembali, itu istri Nabi masih duduk di tempat sholatnya, berzikir. Maka Nabi tanya, kata Nabi, mazilti alal hali lati faraktuki alaiha? Apakah kamu dari tadi saya berangkat ke masjid sampai sekarang datang, masih kamu duduk di sini? Kata beliau, kata istrinya ini, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, laqad kuntu ba'daki arba kalimat. Sungguh, baru saja saya baca 4 kalimat, 4 lafaz. Lawuzinat bima qulti, seandainya ditimbang, dibandingkan, diukur dengan yang kamu baca, zikirmu sejak dari tadi sampai sekarang. Padahal saya baca cuman baru santak loh. Cuman 4 kalimat. Maka lawazanat hunna, ini saya masih berat timbangan zikir yang punya saya. Padahal saya cuma sedikit tadi. Cuma dibaca 4 kalimat, dibaca 3 kali. Nah, kamu kan dari tadi panjang banget. Apa itu kalimatnya? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Bayangkan, karena di sini lafaznya bagaimana? Subhanallah bihamdihi adada khalqih. Maha suci Engkau ya Allah, berapa kali? Berapa banyak? Adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya. Berapa jumlah makhluknya? Wallahu a'lam. Wa zinata arsyih wa ridha nafsih. Berapa jumlahnya ridha Allah? Tidak terhitung. Wallahu a'lam. Wa zinata arsyih, dan zinata arsyih, bobot timbangan beratnya arsy Allah berapa? Enggak tahu. Wa midada kalimati, dan banyaknya kalimat Allah. Jadi ibadah itu bukan masalah panjang, tapi masih sedikit, tapi itiba sesuai dengan sunnah, maka itu baik. Maka kaidah ini sama dengan kaidah atau rambu yang ke-10, yaitu apa? Tarkut takalluf wa tashaddud fil ibadah. Tidak boleh memaksakan diri dalam beribadah. Itu tadi dia. Ada sahabat yang rajin ibadah sampai, artinya Bapak Ibu, malamnya tahajud, siangnya puasa, sampai keluarganya sendiri terabaikan. Ini maksudnya nih. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhirnya kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi kata Abdullah bin Amr kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana membaca Al-Quran? Kata Nabi, baca Al-Quran dalam 1 bulan. Ya Rasul, saya lebih kuat lagi, kurang dari itu. Tapi baca 3 pekan. Saya masih kuat ya Rasul, khatam maksudnya. Jadi kata Nabi, khatamkan Quran setiap 1 bulan sekali. Khatam. Saya masih kuat ya Rasul. Taib 3 pekan. Masih kuat 2 pekan. Masih kuat ya Rasul. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu kata Nabi, menasihati, kamu ibadah itu sesuai saja. Karena keluargamu punya hak, dirimu juga punya hak. Jangan sampai kamu tidak tidur karena sholat semalam suntuk. Nabi tidak pernah sholat tahajud semalam suntuk. Kecuali kalau di malam Lailatul Qadar saja, kata Aisyah. Maka akhirnya ketika mencapai usia tua, Abdullah bin Amr mengatakan, ya, wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi. Kata Abdullah, falamma kabirtu, ketika saya sudah tua, maka saya rasanya ingin sekali menerima rukhsah Nabi dulu ketika saya masih muda. Nabi memerintahkan saya untuk jangan terlalu ngoyo-ngoyo dalam beribadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, pernah Nabi masuk masjid, mendapati di masjid ada hablun mamdud baina sariyataini ay fil masjid. Nabi masuk masjid mendapati ada tali yang terbentang di antara 2 tiang masjid. Lalu Nabi tanya, "Ma hadal habl?" Ini tali-tali sopo ini? Lalu kata para sahabat, "Hada hablul Zainab ya Rasulullah." Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Ini kalau sholat tarawih, Zainab itu kalau sudah mulai lemas, pegel, dia pegangan sama tali. Saking memaksakannya untuk sholat. Maka Nabi marah pada jamaah sekalian. Kata Nabi, "La, gak boleh. Halluhu, putus talinya, buang talinya. Liusalli hadukum nasyatahu." Kalian sholatlah sesuai dengan semangatnya kalian. Ini kalau semangat sholat. Kalau sudah lemes sholat, ya berhenti. Berhenti. Jangan sholat sudah lemes dipaksakan juga. Karena fa'idha fatara falyaq'ud. Kalau sholat kalian sudah mulai lemes karena saking kebanyakannya, duduklah, kata Nabi. Demikian agama kita, agama yang wasatiyah, agama yang proporsional para jemaah. Beribadah banyak ketika semangat, ketika malas sedikit ibadah, kurangi.
Ustaz nek saya malas terus bendino. Nek bendino duduk malas. Itu memang pemalas nek bendino. Kadang ada kalanya orang tuh capek toh Pak. Ada orang kalanya capek. Maka tahajud kadang kurangi porsinya. Ya. Inna dini yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Makanya orang kalau musafir jangan memberatkan diri. Jangan kosor ya. Jangan kosor, ringan. Ya. Taib. Lalu berikutnya yang keberapa jemaah? 11. Al-hirs ala muwafaqati sunnah fil ibadah. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya sedikit. Bersemangatlah kita agar ibadah itu sesuai sunnah. Walaupun ringan. Ada 3 orang yang datang kepada rumahnya Nabi, tanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. 3 orang ini tanya ke istri Nabi. Nabi sedang tidak ada, lalu bertanya kepada Aisyah atau salah seorang istri Nabi. Maka dijelaskan oleh para istri Nabi, kalau Nabi Muhammad itu, kalau Nabi salat, tapi beliau juga tidur. Siang beliau puasa, kadang juga beliau tidak puasa. Tapi 3 orang ini para ikhwan, perhatikan ini, ka'annahum taqalluha. 3 orang ini ketika dijelaskan ibadahnya Nabi, ya Nabi sholat malam tapi beliau juga tidur. Nabi kalau puasa juga nggak terus-terusan puasa, kadang tidak puasa Nabi. Merasa kecil, sehingga mereka mengatakan, itu kan Nabi. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, wajar kalau Nabi ibadahnya sedikit, kalau kita nggak boleh. Maka yang satu mengatakan amanah fa ini usolli laila abadan. Nek saya akan tahajud selama-lamanya. Saya enggak akan tidur. Yang satu lagi, saya puasa selamanya. Saya tidak akan buka-buka. Yang satu lagi, fa'ana la atajawaju nisa, saya tidak akan kawin. Saya akan membujang selamanya. Kenapa? Supaya fokus ibadah saya banyak, mantap. Ini salah aja. Ibadah itu sesuai sunnah, bukan masalah mantap berlebihan. Nabi sholat, Nabi juga tidur. Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Kadang Nabi juga menikah. Maka Nabi sampaikan di hadapan para sahabat tentang 3 orang ini. Ya, maka ini poin penting Bapak Ibu. Jadi berusaha ibadah itu mengejar sesuai sunnahnya Nabi. Walaupun terasa sedikit menurut kita, demikian memang sunnahnya. Tarawih 11 rakaat kan kata Aisyah, sudah. Jangan, nggak perlu, bukan nggak boleh. Nggak perlu kita sampai 23, 79. Kalah kalau Nabi 11. Bukan nggak boleh ya, boleh. Karena Nabi itu 11 bukan membatasi, tapi demikian yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lalu yang ke-12 ya, Mak. Asalnya kita beribadah itu adalah menjalankan perintah tanpa melihat hikmah. Karena orang itu melihat hikmahnya apa dulu. Nih jelas hikmahnya baru dia beribadah. Kalau tidak tahu hikmah, jamaah yang penting kita ini melaksanakan ibadah, selesai. Mana dalilnya? Aisyah pernah ditanya tentang kenapa wanita haid diperintah mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Maka Aisyah jawabannya apa? Ini apa hikmahnya gitu? Wanita diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Seharusnya kan salat lebih penting dari puasa. Kan begitu. Apa hikmahnya? Aisyah jawabannya apa? Ya wis, pokoknya dari sananya gitu ya wis. Wis nggak usah kita kenapa wis. Aisyah mengatakan kana yusibuna dzalika. Kami dulu juga begitu di zaman Rasul. Kami biasa haid dan kami mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Fa nu'mar bi qada'i syam wala nu'mar bi qada'i salat. Selesai. Dari sononya selesai wis. Enggak usah bingung-bingung kita ibadah pokoknya tunaikan perintah Allah. Nah terus para jemaah. Ini poin penting yang akhirnya saya sampaikan. Saya lewati itu. Poin yang tadi, saya lewati sekarang. Syumulul ibadah likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwal wal afal wa i'tiqadat. Perhatikan para jemaah. Ibadah kita dalam agama Islam ini adalah ibadah yang demikian mencakup segala hal. Bukan hanya sholat di masjid. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya puasa, bukan hanya rukun Islam. Tapi mencakup apa saja yang Allah ridhoi, Allah cintai, Allah sukai. Termasuk Bapak Ibu sekalian, mencari nafkah, itu jihad di jalan Allah. Inilah kemurahan Islam, keagungan Islam. Jalal Islam al-amal, Islam menjadikan amal qisman minal jihad fi sabilillah. Islam menjadikan kerja ini dengan ke ladang,
jenengan ke sawah, jenengan berdagang, bagian daripada ibadah, bagian daripada jihad di jalan Allah. Dan Islam dinul harakah. Islam adalah agama yang bergerak, bukan agama dinul khumul wal kasal, bukan agama pemalas, bukan agama diam, bukan agama males-malesan. Lah. Malas dalam Islam tercela, Bapak Ibu sekalian. Makanya pernah sahabat sedang duduk sama Nabi, lihat ada orang kekar badannya. Lagi kerja cari nafkah, kekar badannya. Kata sahabat, eman yo ya Rasul. Eman apa jadi Rasul? Iki lo orang ini eman. Badannya kekar tapi kayak golek dunia tok. Eman-eman coba dipakai perang di jalan Allah, kekar badannya mantep. Kata Nabi, subhanallah, salah kalian. Kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, wa ma sabilullah illa man qutila man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Sabilillah itu bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah saja. Tapi man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Siapa yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Siapa yang kerja menafkahi keluarganya, anak istrinya, maka dia di jalan Allah. Bahkan wa man sa'ala nafsihi. Bahkan siapa, mungkin jomblo, mungkin belum kawin, mungkin siapa yang kerja untuk menafkahi dirinya, liyu'iffaha, untuk supaya menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta, maka fa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Maka bekerja mencari nafkah itu ibadah, Bapak Ibu. Itu bagian ibadah. Asal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adamu dinar, yakni rupiah yang paling besar, rupiah yang dinafkahkan untuk siapa? Daripada untuk fakir miskin, untuk memerdekakan budak, ketika diinfakkan untuk di jalan untuk keluarga, untuk menafkahi anak dan istri kita. Terakhir jemaah ya. Terakhir karena tadi sudah bunyi, yaitu al-gharad. Ini masih separuh loh jemaah. Kaidahnya 22 semuanya, ini masih separuh. Memang bagusnya ini daurah siang, ya 2 jam 3 jam. Cuma waktunya karena mepet enggak masalah. Terakhir, al-gharad minal ibadah huwa dukhulul jannah wa najatu minan nar. Ini kaidah rambu ibadah ini bantahan kepada orang sufi, bantahan kepada orang-orang tarekat, bantahan kepada ahli bid'ah. Jadi tujuan kita beribadah itu adalah agar kita ingin masuk surga dan ingin selamat dari api neraka. Kenapa ini kok demikian? Bantahan kepada orang sufi. Karena kata orang sufi, nek ibadahmu masih ngarep surga, swarga nek Allah, berarti ibadahmu itu karena pamrih, berarti ibadahmu ndak ikhlas. Nek aku nggak ngarep swarga nek ibadah, ngarep apa? Pokoknya cinta Allah wis. Masa mlebu neraka ora apa-apa, sing penting Allah cinta. Ini sesat jemaah. Allah, nih dalilnya Allah dalam Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Kata Allah, berlombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga seluas langit dan bumi, yang surga ini dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Kita loh diperintah berlomba dalam ibadah demi meraih apa? Surga. Makanya para sahabat nih tanya Rasul, ya Rasulullah, dulani ala amalin, tunjukkan saya kepada amalan yudkhilunil jannah. Tunjukkan saya Rasul kepada amalan yang dengan itu saya masuk surga. Jadi target kita beramal itu surga ya ikhwan, dan itu ikhlas. Karena yang disebut ikhlas itu kalau kita ingin upah, dan upahnya dari Allah. Yang disebut syirik, riya, itu kalau upahnya dari siapa? Dari manusia. Itu yang dimaksud. Maka lihat perkataan orang-orang sufi ini. Saya nukilkan. Kata salah satu orang sufi mengatakan, Allahumma in kuntu abadtuka tama'an fi jannatika fahrimniha. Ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, haramkan surga untukku ya Allah. Na'udzubillah. Nek saya ibadah lo mengharap surgamu ya Allah, haramkan sekalian surga untukku. Aku tidak butuh surga, aku hanya butuh cintamu. Itulah. Wa in kuntu abatuka khaufan min narika
fadkhulniha. Kalau saya ibadah kepadamu karena takut neraka ya Allah, masukkan sekalian aku ke neraka ya Allah. Ma abadtuka illa hubban lidatika. Karena aku tidaklah beribadah kecuali hanya aku mencintaimu ya Allah. Kadab dustanya. Dusta cintanya dia kepada Allah. Karena kalau memang betul-betul dia cinta kepada Allah, dia mengharap apa yang Allah janjikan. Apa itu? Surga. Maka banyak para sahabat kalau tanya kepada seorang sahabat yang mulia jemaah, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu suka melayani Nabi. Ini kisah terakhir. Dia suka melayani Nabi. Kalau malam Nabi, disiapkannya air wudu Nabi, terompah Nabi, alat bersihnya Nabi disiapkan. Dan dia termasuk sahabat Ashabus Sufa. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tidak punya rumah ya nih. 70 orang. Dan itu bergiliran. Ada yang sudah bisa bangun rumah pindah. Masuk lagi yang baru yang tidak punya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami suatu malam melayani Nabi. Bahkan kata dia bermalam bersama Nabi. Di rumah Nabi. Lalu suatu malam ketika menyiapkan air wudhu Nabi dan semisalnya untuk melayani Nabi. Nabi mendapatinya. Lalu kata Nabi, Sal. Wahai Rabi'ah, mintalah. Engkau minta apa? Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar saya bagaimana bisa menemanimu di surga. Lihat. Bagaimana bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, "Aghaira dzalik?" Atau kamu minta apa? Kamu minta duit, minta apa? Jabatan apa? La huwa dzaka ya Rasulullah. Tidak ya Rasul. Saya mintanya cuma itu. Lihat sahabat ya para ikhwan. Himmah aliyah. Yani himmah cita-cita yang tinggi. Beda dengan kita kalau kita minta apa paling minta duit, minta kerjaan, minta duit. Lah, para sahabat lah, murafaqataka fil jannah. Lalu apa kata Nabi? Ya sudah kalau gitu. Nabi enggak langsung jamin, oke, kamu pasti masuk surga bersamaku. Lah, Nabi enggak mudah-mudah main jamin. Kata Nabi, fa'inni ala nafsik bi kasrati sujud. Kalau begitu kata Nabi, penuhi supaya cita-citamu tercapai, supaya bisa engkau bersamaku di surga, bantu aku. Bagaimana caranya? Kamu perbanyak sujud, yakni kamu perbanyak solat sunnah. Tuh jemaah. Jadi solat sunnah itu diantara fadilahnya adalah selain menyempurnakan solat wajib kita, solat sunnah apa faedahnya? Akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di mana? Di surga. Inilah beberapa rambu-rambu ibadah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini pada jamaah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lalu saya membawa mushaf 4 biji saja, mushaf yang ukurannya agak besar. Ini bagi jenengan yang tidak punya mushaf pertama ya, yang tidak punya mushaf. Kemudian mungkin bagi yang sudah agak sepuh ya, supaya karena ini cetakannya agak besar. Maka siapa kira yang tidak punya di rumahnya mushaf ini? Angkat, Bapak tidak punya? Ya, silahkan Pak. Satu lagi mana? Ada lagi? Bisa jenengan, monggo. Ya. Mana lagi? Nggih, monggo. Bapak punya? Ya, ini Pak, monggo. 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 Maaf cuma 4 ya Bapak Ibu ya. Ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.